Halo teman-teman, gimana kabarnya? Aku harap teman-teman semua baik-baik aja ya. Nah, di vlog aku sebelumnya, aku sudah membahas mengenai cara membuang pubic hair di area kemaluan perempuan. Nah, untuk di vlog aku ini khusus untuk bagian prianya. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman, jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe gitu channel aku. Teman-teman semua, vlog yang aku buat ini semata-mata untuk mengedukasi dan memberi informasi yang positif untuk kita semua, baik itu perempuan ataupun untuk laki-laki. Jadi, please komenlah yang positif ya. Nah, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan itu biasanya eh, ada pada saat kalian pubertas. Nah, apakah tebal atau lebat atau tidaknya itu tergantung dari hormon yang ada di dalam tubuh kalian ya. Nah, buat para pria, apakah kalian tahu fungsi dari bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan kalian? Tahu nggak? Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Nah, aku akan memberikan 3 fungsi bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan kalian. Fungsi yang pertama adalah melindungi area penis dari goresan dan luka. Fungsi yang kedua adalah menyaring bakteri jahat yang dapat mengganggu kesehatan penis kalian. Dan yang terakhir fungsinya adalah mengurangi resiko tertular penyakit menular seksual. Nah, jadi tiga manfaat tersebut tiga manfaat tersebut yang ada di bulu sekitar kemaluan kalian. Bagian pria lebih memilih untuk memotong bulu kemaluannya di rumah karena mungkin lebih praktis sekali ya. Nah, berikut ini aku akan memberikan beberapa cara buat teman-teman pria yang ingin memotong bulu di sekitar kemaluannya. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan gunting. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan gunting, kalian harus pastikan gunting tersebut bersih dan higienis, tidak bekas menggunting yang lainnya, apalagi gunting ini dipergunakan secara bergantian dengan teman kalian. Nah, caranya adalah kalian balur dulu pakai air. Setelah itu kalian gunting si bulu-bulu itu. Kalian rapihkan lah, ya kan? Terus udah gitu, uh, sebaiknya kalian berdiri supaya tidak mengenai alat kelamin kalian. Dan untuk hasil yang maksimal, dilakukanlah 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan alat cukur. Nah, kalau misalkan teman-teman memilih dengan menggunakan alat cukur ini, jangan lupa untuk gel atau krimnya ya. Karena kalau misalkan nggak ada gel atau krimnya tuh mungkin susah untuk dipotongnya. Cara pengaplikasikannya adalah kalian olesin dulu gel atau krimnya, kalian tunggu 5 menit, setelah 5 menit baru kalian babat tuntas. Nah, setelah kalian udah babat, potong semua bulu kemaluannya, jangan lupa dibilas dengan air yang hangat dan keringkan dengan handuk yang lembut. Nah, untuk mengembalikan kelembapan kulit di area bulu yang udah kalian cukur tadi, gunakanlah gel aloe vera atau body lotion. Yang ketiga adalah dengan menggunakan waxing. Nah, kalau untuk waxing itu kalian bisa lakukan sendiri atau ke tenaga ahli yang benar-benar profesional ya. Nah, caranya adalah kalian lumurkan hard wax-nya itu atau yang karamelnya, gel karamelnya. Setelah itu kalian tempelkan si kainnya. Setelah itu cabut. Kalian harus menahan rasa sakit ya teman-teman. Yang terakhir atau yang keempat adalah dengan menggunakan laser. Nah, kalau misalkan teman-teman pria memilih dengan menggunakan laser, biasanya kalian menginginkan bulu kemaluan itu tidak tumbuh alias hilang permanen. Dan kalian harus datang ke tenaga ahli profesional ya, seperti bagian dermatologisnya. Karena caranya yaitu si laser itu diarahkan ke folikel rambut untuk menghentikan pertumbuhannya secara permanen. Biasanya seseorang perlu mengikuti beberapa kali sesi sekaligus untuk memastikan bulu tersebut benar-benar tidak tumbuh. Dan selain itu, perlu juga perawatan secara berkala.
Gimana teman-teman pria? Apakah informasi yang aku sampaikan tadi berguna buat kalian semua? Nah, kalau misalkan berguna, kalian bisa komen di vlog aku ya. Nah, karena menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman kita ya. Kita harus menjaga kebersihan diri kita, lingkungan kita, dan negara kita. Yeay! Nah, udahan dulu ya vlog untuk kali ini. Kita ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Tapi teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel aku.